Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah niki penting perlu diikuti. Tadi PWNO mematangkan fatwa tentang dilarangnya kripto, bitcoin dan yang lain-lain. Dalam syariat Islam, transaksi, akad, muamalah itu harus jelas. Jelas barangnya, juga jelas alat tukarnya, uangnya. Niki tumbas niki regana piro niku jelas. Duit niki, nah niki jelas. Itu sah. Ketika duit jelas, aku ngetokne duit 200 juta. Oleh apa? Kirim ke nomor rekeningnya pengelola kripto atau bitcoin. Lalu setelah itu di dunia maya ada logo uang kripto atau bitcoin yang itu atas nama saya sejumlah nilai itu. Gambar mawon mboten enten wujude duit. Nah, kita itu melepas duit nyata masuk rekeningnya pengelola, lalu dapat logo atau gambar ngoten niku. Cuma gambar niku kan nyuwun sewu, nanti banyak orang yang keluar masuk ke situ. Semakin banyak orang membeli, maka logo yang tadi kita beli 200 juta lama-lama nilainya juga naik. Jadi orang tertarik membeli itu karena itu. Tapi ketika pemasaran mulai agak menurun, banyak orang nyuwun sewu menarik lalu ditarik menjadi duit real, maka nilai di situ semakin menurun dan lama-lama logo uang yang dulu kita beli dengan 200 juta iso-iso enggak payu 50.000 barang. Nah, ngoten niku enggak jauh dari itulah yang namanya kripto atau bitcoin dan segala macamnya. Karena tidak memenuhi unsur keabsahan dalam transaksi menurut Islam, dalam muamalah menurut Islam, di titik mana enggak memenuhi syarat keabsahan, di titik kita ngeluarin duit 200 juta misalnya, dapat sesuatu yang enggak jelas juga enggak bisa dipegang, meskipun wujud di medsos, meskipun wujud di dunia maya, tapi tetap namanya bukan barang wujud nyata. Dari situ itu kita membeli sesuatu yang enggak jelas. Paham? Lalu yang kedua, negara-negara termasuk Indonesia juga belum memberikan legalitas, keabsahan kepada duit dalam bentuk bitcoin, kripto ngoten niku. Karena negara enggak memberi legalitas, enggak mengesahkan, juga enggak menjamin, maka seandainya sampean masuk di situ terus sehari zurut, tahu-tahu ini milik sampean yang tadi nilainya 1 miliar sehari habis, sampean enggak bisa komplain kemana-mana, enggak bisa njaluk ijol ke negara, ke pemerintah, karena memang enggak ada legalitas dari negara, enggak ada penjaminan dari negara. Nah, beda banget kalau misalnya kita itu nyimpan di bank yang resmi, tahu-tahu banknya kebakaran atau banknya kerampokan, dipailitkan karena nggak bisa memberikan uang kepada nasabah. Berdasar undang-undang, negara wajib turun tangan memberi hak kepada para nasabah. Itu perlunya negara hadir, mengesahkan, melegalkan dan melindungi supaya hak masyarakat itu terjamin.
Nah, kripto Bitcoin itu belum bisa seperti itu. Sehingga hilang ya hilang weh, ngene wis. Napa? Nggih, terus arep njaru ijol nang ndi? Paham mboten niki? Lalu di luar sono pengelolanya siapa yang enggak jelas. Komitmennya pada kejujuran si pengelola itu kita juga enggak jelas. Nah, jangan-jangan si pengelola itu juga yang bermain ketika hari ini tanggal sekian ada indikasi nilai mulai menurun, bisa jadi yang milik mereka itu langsung ditukar duit real. Hari itu juga karena mereka nuker dengan duit real dalam jumlah besar, hari itu juga turunnya enggak karu-karuan. Sampean yang enggak ngerti situasi itu, tahu-tahu sehari duitmu susut sekian miliar. Jadi gamblingnya nemen. Napa gambling ini? Spekulasinya terlalu tinggi. Dalam syariat bertransaksi dengan gambling, spekulasi terlalu tinggi itu enggak boleh. Ngertos nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, dengan alasan wujud duit itu enggak jelas. Yang kedua, dengan alasan fluktuasinya terlalu naik turun, terlalu tajam, sehingga hak pembeli, hak konsumen tidak bisa dilindungi. Sementara syariat Islam mewajibkan negara melindungi hak rakyatnya. Nah, yang begini karena antar negara, maka negara kita nggak bisa memberi perlindungan, keabsahan maupun legalitas. Paham ini? Yang ketiga, karena fluktuasinya terlalu, maka nilai gambling spekulasinya juga terlalu tinggi. Apalagi bagi pemain pemula, iso-iso saiki nglebokne 50 juta menentek ndowe. Sehingga PWNU dalam rangka menyelamatkan umat dari mirip-mirip perjudian seperti itu, menyelamatkan umat jangan sampai negara Indonesia yang rata-rata muslim ikut-ikutan itu, lalu dana mengalir dalam jumlah besar triliunan mengalir ke rekening pengelola yang kita nggak tahu pengelola itu siapa, punya misi apa. Nah, rakyat harus rakyat harus dilindungi, diprotek juga, dan segala macamnya tadi PWNU resmi menyatakan itu nggak boleh. Perkara nanti pihak pengelola kripto Bitcoin setelah dengar fatwa dari kita, lalu mereka berbenah berupaya melobi setiap negara agar setiap negara memberikan legalitas, memberikan perlindungan, memberikan penjaminan, lalu mengurangi nilai fluktuasi. Dengan cara apa? Kalau suatu saat setelah kita fatwa seperti ini, pengelola juga berbenah, terus suatu ketika fluktuasinya enggak terlalu tinggi, kemudian gamblingnya, spekulasinya juga enggak terlalu tinggi, plus negara juga sudah memberi jaminan, bisa jadi suatu ketika fatwa itu juga berubah karena objek yang dikaji juga berubah. Jadi untuk sementara selagi Bitcoin, kripto itu seperti itu, maka NU menfatwakan itu haram. Clear nggih? Nah, ini perlu kula jelas ini, beberapa hari ini rame aja teng medsos niki. Sampai dari Jepang mereka barang sampun ngerespon teng PWNU Jawa Timur. Nah, perlu kita jelaskan seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.